panggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Sapa Pagi GKJW Manuan bersama saya, Pendeta Penti Kurnia Sahri. Marilah kita tak henti-hentinya mengucap syukur di hadapan Tuhan atas setiap karya kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakannya kepada kita semua. Yang menjadi tema dalam Sapa Pagi kita hari ini adalah saksi nyata kebaikannya Tuhan tentunya. Ada sebuah cerita seorang remaja yang mengalami kesulitan karena ada satu kasus yang membelitnya. Jadi kisahnya ada seorang anak yang mendapatkan pemukulan dan dia tidak tahu siapa, tetapi yang dia tahu bahwa ada koran-koran yang berserakan di sana. Lukanya cukup parah. Dan anak yang dicurigai melukainya adalah temannya sendiri yang adalah penjual koran. Ditambah lagi, 1 hari sebelumnya mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Kemudian anak remaja itu ditangkap. Dia mengaku bahwa dia berbicara mengatakan bahwa bukan dia pelakunya. Tetapi bukti-bukti cukup kuat. Akhirnya kasus ini mencuat dan menjadi pemberitaan di media-media elektronik. Dan suatu saat ada seseorang yang hadir karena mendengar pemberitaan itu, hadir menemui keluarganya dan bersedia untuk menjadi saksi. Siapakah orang itu? Orang itu adalah pribadi yang baru saja mengenal anak itu, dan karena dia terkesima dengan anak ini, maka dia ajak ngobrol anak tersebut agak cukup lama. Dia melihat bahwa anak ini anak yang hebat, anak yang bekerja keras. Dan ternyata waktunya itu bersamaan dengan kejadian temannya tadi dipukul. Dan orang tadi memberikan kesaksian antara tempat kejadian dan tempat mereka bertemu itu sangat jauh, tidak mungkin bisa ditempuh dalam jangka waktu yang singkat. Maka dari kesaksian itulah sang remaja tadi terbebas dari jerat hukum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kita adalah saksi-saksi Tuhan, saksi atas perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan yang selalu ada di dalam aktivitas membersamai dalam segala perjalanan kehidupan kita. Sama seperti Rasul Paulus. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 21, dia mengatakan begini: Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus saat berjumpa dengan penatua-penatua jemaat Efesus, bahwa dimanapun ia berada dan dalam segala kesempatan, baik berjumpa dengan orang Yahudi, orang Yunani, bahkan mungkin yang tidak ia ketahui dari suku bangsa yang lain, sangat dimungkinkan. Yang dia beritakan, yang dia saksikan adalah kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita pun juga turut merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukankah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita, kemampuan untuk melakukan segudang aktivitas kita? Tuhan juga memberikan keberanian kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin salah satunya dalam upaya-upaya kesembuhan yang mengharuskan
operasi. Kita ini loh, mungkin beberapa di antara kita yang dengan jarum suntik saja kita itu takut, apalagi dengan pisau operasi. Tetapi Tuhan begitu luar biasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita. Mungkin tidak sedikit di antara kita sama seperti Musa yang tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan berbicara di depan umum sehingga sangat terenten. Kita dapat menyampaikan semuanya dengan baik dan lancar, direspon dengan baik. Itu semua adalah karya kebaikan Tuhan dan masih banyak lagi. Mari kita kisahkan, kita ceritakan kepada anggota keluarga kita, kepada saudara-saudara seiman kita, supaya iman mereka juga lebih dikuatkan lewat kesaksian hidup kita bersama dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Media sosial kiranya bukan hanya menjadi tempat untuk berkeluh kesah, tetapi juga bersaksi akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan. Dari sekian puluh atau mungkin sekian ratus orang yang melihat status kita, yang melihat postingan kita, percayalah ada 1-2 orang ataupun lebih yang terberkati oleh kesaksian hidup panjenengan. Maka mari terus belajar untuk menjadi saksi perbuatan-perbuatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah setiap hari kita boleh menjadi takjub atas perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah dunia melihat bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat-sangat baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami terus diingatkan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan menyertai segala aktivitas kehidupan kami dimanapun kami berada. Kesaksian Rasul Paulus kiranya juga memantik semangat kami untuk terus menyaksikan segala kebaikan, segala perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kepada siapapun, dengan media apapun, sehingga akan ada banyak orang yang melihat dan juga turut merasakan bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, sehingga karya terbaiklah yang dapat kami lakukan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, sapa pagi kita saat ini. Selamat beraktivitas. Sugeng makaryo Gusti tansah amberkahi. Salam patunggilan.